Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kepada kita sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kajian sujud untuk yang kedua kalinya. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Pagi ini kita lanjutkan kajian hadis yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari hadis yang kedua ini. Ikil ma'ruf wajtanibil munkar wanzur ma yujibu minaka ayyakula lakal qawm idza kunta min indihim fa'qil wanzuril ladzi takrahu ayyakula lakal qawm idza kunta min indihim fa'qil. Terjemahnya, berbuatlah kebaikan dan jauhilah perbuatan buruk. Lihatlah perkataan apa yang engkau senang mendengarnya dari orang-orang kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka, maka lakukanlah hal itu. Dan lihatlah perkataan yang engkau tidak suka orang-orang mengatakannya kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka, maka jauhilah hal itu. Jadi hadis ini memberikan petunjuk, arahan kepada kita untuk berbuat kebaikan kemudian menjauhi perbuatan buruk. Jadi yang baik kita lakukan, yang buruk kita tinggalkan. Itu tidak umum atau norma umum yang disepakati oleh siapapun bahwa yang baik bisa kita lakukan, yang tidak baik itu harus ditinggalkan. Nah, tapi kemudian uraian berikutnya ada sesuatu yang mesti kita tangkap dengan baik. Perkataan demikian, lihatlah perkataan yang engkau senang mendengarnya dari orang-orang kepadamu ketika engkau pergi dari tempat mereka. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu kepada kita atau mungkin tentang kita yang kemudian kita senang dengan perkataan atau ungkapan itu, maka itu mesti kita lakukan terhadap orang lain. Sebaliknya, jika kita mendengar atau melihat perkataan orang kepada kita, kemudian kita nggak suka, maka itu tinggalkan. Nah, dari sini ada dua norma. Yang pertama, kebaikan yang dilakukan. Yang kedua, ini menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jadi sesuatu yang berbeda. Dan kalau kita lihat lagi dari awal, berarti memang ada di sini ada tiga ukuran. Ukuran pertama itu bukan baik dan buruk, tapi benar dan salah. Sebab baik dan buruk dengan benar dan salah beda. Benar dan salah itu ketentuan Allah. Allah mengatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu yang dari Allah, maka jangan ragu-ragu. Jadi semua perkataan Allah, kemudian ketentuan Allah yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Kemudian yang buruk, yang salah pun Allah ungkapkan. Semua yang tidak benar atau yang salah diungkapkan di dalam Al-Quran. Jadi ukuran benar dan salah itu adalah Allah. Ketika Allah menetapkan A, maka A itu benar. Ketika Allah tidak menetapkan sesuatu atau Allah melarang sesuatu, maka itu adalah satu kesalahan, bukan baik buruk.
Jadi benar dan salah Allah yang menentukan. Maka Allah katakan al-haqqu min rabbik tadi. Sehingga seluruh ketentuan yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran itu benar. Sedangkan yang dinyatakan tidak benar, diharamkan atau dipersalahkan atau disuruh hindari dalam Al-Quran, maka itu adalah satu kesalahan. Jadi kalau dalam istilah Al-Qurannya hak dan batil, hak dan batil itu jangan campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi ini yang benar, kemudian yang salah sama-sama dilakukan, itu dilarang. Ini terjadi kepada di dalam Al-Quran itu terjadi pada orang Yahudi. Nanti diceritakan tentang orang Yahudi yang mereka dilarang menyakiti apalagi membunuh satu sama lain, sesama mereka. Tetapi diperintahkan kalau ada di antara mereka yang tertawan, maka itu ketentuannya harus ditebus. Nah, mereka itu melakukan yang hak, tapi juga yang batil digabung. Yang batil apa dulu, yaitu mereka memerangi sesama mereka. Kenapa? Sebab mereka itu berpihak kepada salah satu dari dua suku di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Jadi sebagian orang Yahudi berpihak kepada suku Aus atau membela yang sebagian lain membela kaum Khazraj. Nah, sementara dua suku ini berperang. Nah, ketika dua suku ini berperang, Yahudi yang berpihak kepada satu dengan yang lain, berarti kan otomatis harus saling menyakiti atau membunuh. Dan itu dilakukan karena mereka punya kepentingan. Tetapi kemudian ketika di antara mereka itu yang tertawan, misalnya Yahudi yang berpegang atau berpihak pada kaum Aus itu tertawan, maka nanti Yahudi yang berpihak pada kaum Khazraj itu menebus. Jadi dua hal. Yang pertama, yang batil dilakukan yaitu memerangi sesama. Kemudian yang hak dilakukan yaitu menebus tawanan. Maka Allah larang wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur atau melaksanakan yang hak dan juga yang batil. Yang hak mesti dilakukan, yang batil mesti tinggalkan. Dan itu terkait dengan ketentuan Allah. A, B, C, D dan dalam Al-Quran itu banyak ketentuan Allah yang harus kita lakukan. Itulah yang hak. Yang dilarang itulah yang batil. Sementara dalam hadis ini ada dua ketentuan lagi. Yang pertama, i'til ma'ruf, berbuatlah kebaikan, wajtanibil munkar, dan jauhilah perbuatan buruk. Baik dan buruk ini itu tadi kita katakan beda dengan benar dan salah. Sebab benar dan salah itu sudah paten. Ini benar Allah tentukan, ini salah. Nah, sementara baik dan buruk ini ada nilai rasa yang mengatur manusia. Sehingga kalau hak dan batil, benar dan salah itu tidak ada kaitannya dengan perasaan pikiran manusia, karena Allah yang menentukan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Nah, sementara baik dan buruk itu masih ada kaitannya dengan nilai rasa, perasaan, pikiran manusia. Sehingga walaupun Al-Quran atau hadis itu tidak menetapkan ini yang baik, ini yang buruk, tapi baik dan buruk itu bisa kita rasakan bersama. Semua bangsa gitu bisa mengatakan bahwa ini baik, itu buruk. Misalnya seorang anak yang dia sopan kepada orang tuanya, rasanya semua bangsa sepakat bahwa itu adalah keburukan, bukan kebaikan. Sebaliknya, seorang anak yang sangat sopan dengan orang tuanya, maka semua bangsa sepakat bahwa itu adalah kebaikan. Nanti banyak dalam hal-hal lain kita hormat kepada orang lain, tidak mencaci maki orang lain itu adalah kebaikan, menghormati orang lain itu kebaikan. Tetapi kemudian sebaliknya tidak sopan atau
tidak memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingannya sendiri yang diutamakan, itu adalah keburukan. Jadi baik dan buruk itu bisa disepakati bersama oleh seluruh bangsa dan juga mungkin oleh seluruh agama. Agama apapun akan sepakat bahwa mencaci maki orang itu adalah keburukan. Berkata yang sopan kepada orang lain itu adalah kebaikan. Jadi baik dan buruk itu masih berhubungan dengan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh manusia. Sementara kalau hak dan batil itu ketentuannya Allah. Nah, yang ketiga di sini ini bukan lagi baik buruk, tetapi itu menyenangkan atau tidak. Ini akhlak yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita merasakan senang atas ungkapan orang kepada kita, maka itu sesuatu yang menyenangkan dan itu yang mesti kita lakukan terhadap orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak suka mendengar orang lain tentang kita atau terhadap kita, maka itulah yang tidak boleh, itu yang tidak menyenangkan dan kita tinggalkan yang seperti itu. Dalam istilah psikologi ada yang disebut dengan kalau orang memperhatikan orang lain apa namanya? Saya lupa. Care, perhatian. Nama lain selain care. Perhatian, pengelola apa? Perhatian kayak peduli, memperhatikan orang lain. Ketika orang lain kesusahan, itu namanya simpati. Di simpati itu ketika orang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah atau apa saja, maka kita sebagai orang lain itu ikut merasakan, sehingga kita melakukan pertolongan kepadanya. Maka itu namanya simpati. Kalau orang tidak ada yang simpati, maka dia tidak akan dipedulikan orang lain. Tapi kalau orang lain simpati, maka orang mungkin akan menolong, karena orang merasa itu penderitaan yang harus diberikan pertolongan. Nah, selain simpati ada lagi yang disebut empati. Kalau simpati itu orang yang menderita atau orang yang terkena musibah, kita turut merasakan sehingga kita kemudian melakukan pertolongan dalam berbagai bentuk. Kalau empati itu kita merasa kita lah yang mengalami hal itu. Kejadian itu kita seolah yang mengalami kejadian itu. Maka itu yang namanya empati, yang dia lebih tinggi daripada simpati. Nah, ini kebalikan yang diajarkan oleh Nabi, kebalikan dari empati. Kalau empati itu orang yang menderita, kita seolah-olah yang merasakan itu. Nah, sekarang kebalikan yang diajarkan Nabi, bahwa ketika kita senang atas perilaku, atas ucapan orang lain, maka itu yang harus dilakukan oleh orang lain. Ketika kita tidak suka atas perkataan atau perilaku orang lain, maka itu yang tidak boleh kita lakukan oleh orang lain. Jadi ukuran menyenangkan atau tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang diajarkan dalam Islam, bukan sebatas hak batil, bukan sebatas benar salah, tapi menyenangkan atau tidak menyenangkan enggak. Kalau suatu perbuatan orang lain kepada kita tidak menyenangkan, maka kita tinggalkan itu, kita tidak lakukan dengan orang lain. Ketika ada perkataan orang lain yang tidak menyenangkan bagi kita, maka itu yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga ukuran menyenangkan dan tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu ukuran apakah kita akan melakukan sesuatu atau tidak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali orang berkata begitu saja gitu, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Ini kalau saya bicara seperti ini, kira-kira dia suka atau enggak? Nah, ukur
kalau orang lain itu berkata kepada saya seperti ini, itu menyenangkan atau tidak? Nah, kalau tidak menyenangkan, tinggalkan. Kalau menyenangkan, itu yang mesti dilakukan. Nah, banyak kita dalam kehidupan ini seringkali ketika bercanda dengan teman atau dengan orang dekat, suka mengungkapkan kata-kata yang kita anggap itu biasa. Misalnya kita kata bego lu, atau apalah perkataan itu. Sebelum kita mengatakan hal itu, coba kita pikirkan, kalau ada orang lain, kalau kita bercanda, kita dikatakan bego, kira-kira menyenangkan apa enggak? Kalau itu tidak menyenangkan, maka kita jangan ungkapkan kepada orang lain. Kalau memang itu menyenangkan, ya silakan. Tapi tentunya kan orang punya perasaan bahwa kita dikatakan sesuatu yang negatif terhadap dirinya, walaupun itu terbiasa, ada satu yang tidak menyenangkan. Tidak dengan dikatakan ya sebaliknya, dikatakan baik, dikatakan pandai, dikatakan yang lainnya yang baik-baik, maka itu pasti menyenangkan. Tapi kalau dikatakan hal yang negatif, pasti tidak menyenangkan orang lain. Jadi ketika ukuran kita berbuat kepada orang lain adalah bagaimana kalau orang lain itu berbuat terhadap kita. Ketika orang lain berbuat terhadap kita seperti itu, kita tidak suka, maka itu tidak boleh kita lakukan terhadap orang lain. Banyak dalam keseharian, dalam hubungan kita satu sama lain, yang kadang-kadang kita kurang mewaspadai hal-hal seperti ini. Kita ketika bicara biasa enaknya saja. Ada satu kejadian atau satu pelajaran yang berharga. Karena saking dekatnya hubungan seorang dengan yang lain, satu pertemanan yang akrab gitu, pertemanan yang akrab, sampai mengungkapkan sesuatu kepada yang lain dianggap biasa. Ini ada satu teman yang sudah lama punya pasangan, tapi belum juga menikah. Sudah lama, tahunan. Padahal sudah tidak ada halangan lagi. Nah, ini si teman ini mengatakan karena saking lamanya pacaran lah gitu ya, tidak menikah juga gitu, maka si teman ini mengatakan kepada temannya itu persahabat ya, dia kedua. Maksudnya canda. Ya udah segera nikah, gitu. Nggak ada apa lagi, nggak ada penghalang lagi, semua sudah cocok, semua sudah melihat sebagai sesuatu yang bisa disegerakan, tapi nggak juga disegerakan. Nah, untuk mendorong itu, teman ini mengatakan kerja kedua. Kan yang namanya teman dekat seperti itu maksudnya kita tahu itu bukan untuk menghina, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menjelekkan, tetapi untuk memotivasi udah segera nikah, tapi dengan ungkapan yang negatif, nggak tepat. Dalam hubungan itu ternyata terasa biasa. Dianggap itu sesuatu yang normal-normal saja, sama-sama teman dekat, tapi kemudian belakangan diketahui itu sebetulnya menyakiti hati si teman ini. Ternyata nah itu bisa jadi tidak dilakukan jika si teman ini berpikir ulang kalau dia dikatakan seperti itu kira-kira menyenangkan atau tidak. Pasti walaupun itu bercanda, walaupun itu tidak bermakna sebenarnya, tapi ada rasa sesuatu yang tidak disukai dengan ungkapan itu. Pilihlah ungkapan yang lain yang lebih disukai, yang lebih menyenangkan. Itulah bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ukuran orang senang atau tidak, maka ukur dulu dalam kita. Ini kaitannya sangat banyak.
Termasuk kan Nabi mengajarkan kalau memberi sesuatu itu jangan memberi sesuatu yang kita juga nggak suka, betul dikasih itu. Nah, biasanya kan budaya kita dulu kalau memberi sesuatu itu yang kita udah pakai. Kalau orang itu ngasih ketimun, itu ketimunnya yang kita itu ya. Bahkan memang untuk dirinya juga itu diambil yang nggak bagus. Gitu. Jadi ajaran Islam justru berbeda. Kalau memberi yang kita suka, kalau kita diberi itu. Kalau kita diberi tidak suka, maka jangan dilakukan. Nah, itulah ketinggian ajaran Islam. Walaupun itu bukan dosa. Kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang kita nggak suka, itu bukan dosa, tetapi akhlak yang kurang tinggi itu akhlaknya. Nah, ajaran Nabi itu akhlak yang tinggi sampai memberi kepada orang lain apa yang kalau kita diberi orang lain suka, senang. Oleh karena itu nanti kaitannya maka kita harus banyak mengenal saudara kita, mengenal teman kita, dia sukanya apa sih. Ketika sukanya ini dikasih yang itu, maka dia akan suka. Tapi kalau dikasih yang lain, ya walaupun tetap terima, tapi tidak membuatnya begitu bahagia. Kadang ada barang yang sederhana, tetapi karena seseorang itu sangat suka, maka diberi yang sederhana itu sangat menyenangkannya. Itulah maka dalam pergaulan kita sehari-hari kita harus saling mengenal kesukaan teman kita itu apa, yang tidak disukai itu apa. Begitu juga sebaliknya, sehingga ketika berkata-kata pilih kata yang disukai, ketika memberi pilih yang disukai, dan itu merupakan ajaran yang sangat tinggi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka Nabi juga mengatakan al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Ketika kita lihat ketinggian Islam ini dari sisi akhlak, maka kita betul-betul mengakui. Tinggal kemampuan kita untuk melakukan. Tinggal kemampuan kita itu melakukan sebatas apa? Karena tingginya itu tidak ada batasan. Dan kita juga tidak mungkin akhlak kita itu sampai menyamai Nabi, tapi kita mendekati. Menyamai nggak mungkin karena memang Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia terbaik yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Nggak mungkin ada yang lain yang bisa menyamainya, tapi kita mencoba untuk mendekati apa yang beliau ajarkan. Termasuk di sini yang tidak diungkap oleh banyak orang, itu ketika berbuat atau berkata-kata, pilih perbuatan perkataan yang kita sendiri suka. Ketika itu kita suka, maka itu yang harus kita lakukan terhadap orang lain. Demikian yang dapat kita pahami pada kesempatan kedua ini. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat buat kita. Kita ukur segala perkataan kita dengan diri kita, terutama kalau kita sering memberikan pesan dalam bermedia sosial itu seringkali orang mengungkapkan sesuatu yang orang lain sebetulnya sih nggak suka gitu, cuma karena itu bercanda kemudian saling balas perkataan yang tidak menyenangkan. Alangkah baiknya kalau memberikan label, memberikan julukan kepada orang lain itu pilih yang bagus, yang orang menyenangkan. Koyokan. Ya misalnya, ya kita pilih kalau dia orangnya agak menarik, kita si ganteng gitu misalnya. Jangan si gomblo, kan nggak menyenangkan. Walaupun dia juga memang wajahnya nggak menarik, tetapi kalau dikatakan yang negatif itu nggak suka. Jadi pilih, ketika kita memberikan label kepada orang lain, memberikan julukan, pilih julukan yang baik. Ada teman saya yang tampang orang berilmu gitu. Nah, teman-teman yang lain mengatakan tuh profesor.
Sehingga kalau ini udah kasih prop itu aja gitu. Gitu. Nah itu walaupun bukan profesor, gitu, tapi kalau dia diungkapkan diangkat namanya dengan prop itu, maksudnya dia orang yang tampang pintar, ngomongnya pintar, gitu. Walaupun Benar. mungkin ya bukan mungkin lagi bukan profesor, tapi ketika dikatakan si profesor, jadi dia suka menyenangkan. Jadi kita satu sama lain pilih ungkapan-ungkapan, pilih julukan-julukan yang menyenangkan satu sama lain. Jangan julukan yang tidak menyenangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.